Halo semuanya, selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, hari ini kita bakal lanjut membedah investigasi paradoks 86% bagian kedua. Kita akan fokus ke yang namanya titik buta digital dan tragedi hari ke-8. Kenapa sih di era di mana kamera ada di hampir setiap sudut jalan, seseorang tuh masih bisa lenyap tanpa jejak? Mari kita buka berkas digitalnya dan kita bongkar realita teknis serta birokrasi CCTV di Indonesia. Oke, kita langsung ke inti masalahnya. 86%. Angka ini luar biasa krusial dan sejujurnya ini adalah akar dari paradoks yang mau kita bahas. Berdasarkan riset terhadap ratusan kasus kriminal, rekaman CCTV itu sukses memecahkan 86% kasus penghilangan paksa. Gila kan? Ini bukti nyata kalau jejak digital itu sangat vital. Tapi, ya itu tadi, dengan tingkat keberhasilan setinggi ini, kok bisa-bisanya orang masih hilang begitu aja? Pertanyaan ini yang sebenarnya meruntuhkan ilusi kita bahwa kita itu selalu diawasi 24 jam nonstop. Jawabannya teman-teman, ada pada konsep yang disebut kegagalan respons awal atau initial response failure. Ini bukan hal mistis ya, ini murni jeda mekanis. Sebuah momen fatal di mana sistem tiba-tiba gagal melacak pergerakan seseorang justru di detik-detik yang paling penting. Bab pertama, anatomi titik buta digital. Titik buta digital. Sederhananya gini, orang yang hilang itu nggak tiba-tiba ditelan bumi kan? Mereka cuma tanpa sengaja atau malah disengaja masuk ke celah algoritmik ini. Titik buta digital terjadi murni karena kegagalan mekanis spesifik. Entah karena kameranya pas lagi berputar ke arah lain, areanya nggak terjangkau, atau resolusinya hancur lebur. Saksi bisu kita ini tiba-tiba kehilangan penglihatannya secara total. Nah, untuk lebih jelasnya, ada yang namanya aturan 10 meter. Hitung-hitungannya tuh begini, setiap kali seseorang bergerak menjauh 10 meter dari kamera, akurasi untuk mengenali wajahnya anjlok 12%. Di jarak bawah 10 meter, oke lah, resolusinya ideal, wajah biometrik masih terbaca jelas. Tapi begitu ngelewatin batas itu, algoritma sistem CCTV bakal langsung nyerah. Makin jauh jaraknya, makin buta saksi digital kita. Jarak fisik benar-benar ngerusak kemampuan lensa untuk merekam fakta. Bab kedua, tragedi hari ke-8. Setelah ngomongin jarak ruang, musuh terbesar kita berikutnya adalah waktu. Bayangin, sebagian besar CCTV perumahan atau ruko komersial kita itu kapasitas harddisknya pas-pasan banget. Di hari pertama, insiden terekam. Hari ketiga, oke, data masih aman. Hari ketujuh, penyimpanan udah penuh. Lalu apa yang terjadi di hari ke-8? Sistem bakal otomatis menimpa rekaman lama dengan yang baru. Lenyap sudah, bukti fisik terhapus begitu aja tanpa sisa. Coba resapi fakta ini. Menyedihkan, tapi ini realita di lapangan. Bayangkan rasa frustrasinya. Bukti yang paling krusial, sang saksi digital, pada dasarnya dibunuh oleh infrastrukturnya sendiri. Kalau sebuah keluarga telat 1 hari aja lapor atau nyari bukti, sistem retensi kita yang usang udah ngelenyapin kebenaran secara permanen. Waktu benar-benar berdetak mundur. Bab ketiga, labirin birokrasi. Seakan dikejar waktu aja belum cukup bikin pusing, mari kita lihat rintangan berikutnya. Kita ambil contoh di kota Bandung ya. Bandung Command Center itu keren banget. Mereka mantau 347 CCTV online di berbagai titik kota untuk melacak kejahatan atau kecelakaan. Kedengarannya luar biasa sigap kan? Infrastruktur publik idaman banget lah pokoknya. Tapi realitanya, coba bayangin kalau Anda lagi di posisi darurat. Pertama, Anda harus cek dulu website buat mastiin lokasinya terpantau. Kedua, Anda nggak bisa tuh main langsung minta rekaman, wajib ke kantor polisi dulu buat minta surat permohonan resmi. Ketiga, Anda harus datang ke command center itu dengan didampingi polisi, plus bawa harddisk kosong sendiri. Dan keempat, yang boleh masuk ruangan maksimal cuma 2 orang. Istri hilang, anak hilang, tapi kita harus ngelewatin labirin surat menyurat ini. Ya memang tujuannya baik sih, buat mencegah data disalahgunakan, tapi proses lambat ini bener-bener bikin frustrasi kalau kita lagi panik kan? Bab keempat, integritas rantai lacak balak atau chain of custody. Kalau kita akhirnya berhasil dapat rekamannya, urusan ternyata belum kelar. Di pengadilan, fondasi hukum pembuktian digital kita tuh ketat banget. Sesuai putusan MK ini, informasi elektronik itu cuma sah jadi alat bukti kalau diminta resmi oleh penegak hukum. Jadi, Anda nggak bisa sekedar copy rekaman CCTV rumah pakai flash disk, terus diserahin ke hakim dan langsung sah gitu aja. Nggak bisa. Pengambilan buktinya harus resmi di bawah polisi, biar keasliannya terjamin dan nggak dituduh sebagai bukti ilegal. Kalau kita intip standar global ya, Amerika Serikat itu punya protokol chain of custody yang super duper ketat. Di Uni Eropa, mereka fokus banget menjunjung privasi lewat GDPR. Terus,
Gimana dengan Indonesia? Regulasi kita di lapangan itu masih sering terfragmentasi alias bolong-bolong. Kesenjangan antara aturan canggih dan praktek nyata ini yang bikin bukti digital kita di pengadilan sering rentan diperdebatkan atau parahnya dibatalkan begitu aja. Nah, makanya biar buktinya nggak dibatalkan, Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 ngasih syarat forensik yang benar-benar teliti. Harus ada permintaan tertulis resmi, laporan polisi, BAP, berita acara penyitaan, dan yang paling krusial, datanya wajib dikloning langsung dari mesin DVR aslinya oleh penyidik. Ingat, dikloning ya, bukan cuma di copy-paste sembarangan. Ini murni buat ngejaga prinsip orisinalitas, biar nggak diragukan sama pengacara lawan di pengadilan. Terus gimana kalau ada yang nekat nyoba ngilangin atau ngedit rekaman itu? Wah, sanksinya nggak main-main. Menurut pasal 32 dan 48 UU TE, hukuman buat yang sengaja ngubah, merusak, atau nyembunyiin file digital itu bisa sampai 8 tahun penjara plus denda maksimal 2 miliar rupiah. Hukum kita sangat-sangat keras ke pihak yang mencoba merusak integritas chain of custody ini. Bab kelima, mengaudit sistem kita. Jadi, dari semua bedah kasus kita hari ini, kesimpulannya sangat jelas. Kita nggak bisa membiarkan masyarakat yang lagi kena musibah bertarung melawan penjahat sekaligus birokrasi rumit di waktu yang sama. Kita butuh reformasi sistemik. Aturan yang mewajibkan retensi data diperpanjang lebih dari 7 hari, penggunaan analitik AI buat bantu meminimalisir titik buta, dan edukasi gede-gedean soal protokol forensik buat aparat maupun warga biasa. Pada akhirnya, ini bukan cuma masalah kabel atau kapasitas memori. Ini soal keadilan. Hilangnya 1 piksel aja di layar itu bisa jadi penentu apakah kebenaran terungkap atau hilang permanen. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apakah kita bakal diam aja dan ngebiarin kebenaran digital kita kedaluarsa gitu aja ditelan kegelapan karena sistem yang usang? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih banyak udah ikut menyimak analisis mendalam kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.